Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sahabat Galilea Community of Christ. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Pada hari ini, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita buat Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita dan menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Angkat suara kita dengan sukacita. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yo, sama-sama dengan iman katakan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Here we go. Haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama lebih semangat lagi, kita angkat suara kita memuji Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama, haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Diberkatilah panjinya, Yesus Raja segala raja. Angkat suara kita, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Dibanggalah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri, katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat saudara. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan segenap hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu memulihkan, memberkati, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan satu hati kita sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan sepati kami datang menyembah Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau yang setia, Kau kekuatan, Kau keselamatan kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sembah, oh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup.
hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku banyak lebih sungguh lagi segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Oh Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku banyak memuji, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku banyak memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ya, shalom Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita siapkan diri untuk membaca, dengar dan renungkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita siapkan di Matius pasal 14. Ini Yesus berjalan di atas air. Saya kira bukan baru kali ini kita membaca ini, tapi sudah membaca berulang-ulang. Tetapi firman Tuhan itu memang harus kita baca berulang-ulang, dan setiap kita membaca pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah banyak orang itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara tentang kualitas iman. Nah, kualitas iman itu tentu akan banyak dipengaruhi oleh sejauh mana kita mengenal pribadi yang kita imani. Nah, mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, apa yang dimaksud dengan kualitas iman? Kualitas iman itu bukan hanya berbicara sekedar kesetiaan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Iman bukan sekedar bertobat kepada Tuhan lalu selesai. Namun iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian pertanyaan berikutnya, percaya yang bagaimana? Tentunya diawali dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Namun bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Saat kita sudah mengaku percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi, maka perlu dibuktikan dengan adanya
kualitas iman kepada Tuhan. Nah, seperti apa sih kualitas iman itu? Nah, kita lihat di ayat 26 dan 27 di bacaan kita ini, ya. Ayat 26 di Matius pasal 14, ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, jadi hal pertama yang berhubungan dengan kualitas iman adalah pengenalan kita kepada Tuhan. Amin. Pengenalan kita kepada Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca ini, kita dapat melihat bagaimana pengenalan para murid kepada Yesus. Saat Yesus berjalan di atas air, mereka segera ketakutan dan berteriak-teriak serta menganggap bahwa itu adalah hantu. Mereka tidak menyadari bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, tentu mungkin mereka ini dipengaruhi oleh konsep berpikir yang lama, ya kan? Konsep pikir lama mereka masih saja tertanam di dalam hidup mereka. Sehingga jika ada sesuatu yang janggal dan sekaligus menakutkan, maka mereka langsung saja berpikir yang negatif. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan yang mereka sembah lebih besar kuasanya daripada hantu. Ya kan? Kondisi saat itu memang terjadi pada malam hari, ya, gelap gulita, di mana kegelapan itu menguasai keadaan sekitar mereka, ya kan? Di mana gelap gulita mengelilingi lautan, dan inilah yang kondisi yang mereka alami sebelum kedatangan Yesus. Ya, mereka sempat mengalami, dikatakan ini, perahu diombang-ambingkan oleh angin sakal dalam keadaan yang gelap di tengah malam, atau di tengah malam dalam keadaan yang gelap, ditambah lagi angin sakal dan perahu mereka diombang-ambingkan. Ini akan menimbulkan rasa takut. Di ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, angin ini adalah angin yang datang secara tiba-tiba dan bisa menjadi bencana bagi orang yang mengalaminya. Sebab jika tidak kuat, maka perahu mereka bisa saja terbalik. Awalnya mereka sudah ketakutan dan kemudian muncul pikiran negatif. Jadi pikiran negatif muncul di dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka sendiri tidak lagi berpikir bahwa yang datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air adalah Tuhan Yesus, yaitu guru mereka sendiri. Memang kalau kita sudah kuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan, maka dengan sendirinya pikiran kita adalah pikiran yang negatif. Dan kita tidak mampu lagi bisa melihat bahwa Tuhan berotoritas, berkuasa penuh dalam kehidupan kita dan bisa mengendalikan keadaan alam ini. Jadi di sini jelas terlihat bahwa situasi sudah mempengaruhi pola pikir mereka dan mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Sehingga mereka ketakutan, dan saat mereka melihat seseorang berjalan di atas air, jika mereka kenal yang berjalan di atas air itu, tentu mereka tidak akan takut. Jika mereka mengenal Yesus dengan baik, maka mereka tidak akan pernah takut. Tapi yang terjadi, takut lebih dominan, menguasai di dalam kegelapan, di mana perahu diombang-ambingkan oleh angin sakal, lalu kemudian mereka melihat ada satu sosok yang sedang berjalan di atas air, ya kan? Mereka langsung berpikir negatif, itu hantu, ya kan? Ya, mereka tidak menyadari adanya kuasa yang lebih besar, ya kan? Di dalam Kristus itu, mereka tidak mengenal Yesus dengan baik, maka mereka ketakutan.
Nah, kalau mereka mengenal Yesus dengan baik, mereka tidak akan takut. Ya kan? Mereka baru menyadari waktu Yesus berbicara kepada mereka. Saudara, seberapa besar kita mengenal Allah yang kita sembah? Ini pertanyaan serius loh. Seringkali kita juga mengalami ketakutan yang tidak beralasan, ya kan? Seperti yang dialami oleh para murid. Kita bisa saja merasa takut akan gelap, sebab rasanya di dalam kegelapan, ya kan, kita akan menemukan hal-hal yang goib, yaitu hantu. Buktinya ada di acara-acara televisi di mana ada kegelapan, ya, suasana yang gelap, tempat yang gelap, maka orang langsung berpikir di situ ada hantu. Karena memang hantu itu kuasa kegelapan. Nah, karena itu sadarlah kita bahwa Allah kita adalah Allah yang besar kuasanya. Maka jika kita takut, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita minta Tuhan menyertai hidup kita dan hati kita tentunya, ya kan? Hati dan pikiran. Jika kita mengenal Tuhan, maka konsep tentang hantu bisa kita buang jauh-jauh dan situasi tidak dapat mempengaruhi hidup kita. Kita yang akan mempengaruhi situasi, bukan situasi yang akan mempengaruhi hidup kita. Amin. Jadi kualitas iman itu ada hubungannya dengan seberapa jauh kita mengenal Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam bacaan tadi di ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kualitas iman itu berbicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan secara penuh. Seorang murid Yesus yang cukup ekspresif, yaitu Petrus, menantang Yesus untuk menunjukkan siapa diri Yesus yang sesungguhnya. Sebetulnya ini bukti keraguan yang cukup fatal bagi diri Petrus. Petrus masih meragukan bahwa yang dapat berjalan di atas air tersebut adalah Yesus. Maka Petrus memberanikan diri untuk berjalan di atas air menemui Yesus sendiri setelah dia berkata, jika engkau itu suruhlah aku datang kepadamu. Ya kan? Pernyataan Petrus itu sesungguhnya adalah bentuk keraguan yang ada dalam diri seorang Petrus. Di satu sisi, ia menantang apakah Yesus dapat membimbing dia untuk berjalan di atas air sama seperti yang Yesus lakukan. Namun di sisi yang lain, ia juga merasa penasaran apakah benar yang mengaku Yesus itu adalah memang Yesus sang guru mereka atau Yesus yang menyamar atau Yesus yang lain yang diserupakan begitu ya, yang datang pada kegelapan malam di mana ada angin sakal dan perahu mereka diombang-ambingkan dan artinya kebinasaan sedang mengancam mereka dan mereka pikir itu adalah hantu laut. Namun dalam kejadian ini Yesus menerima tantangan dari Petrus dan mengizinkan Petrus berjalan di atas air dengan bimbingan dari Yesus tentunya ya. Nah, ini menyatakan bahwa kualitas iman Petrus belum terbentuk dengan baik. Jika iman Petrus sungguh terbentuk dengan baik, maka ia tidak lagi akan menantang Yesus. Dan ia percaya sepenuhnya bahwa memang itulah Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Guru mereka. Jadi kualitas iman itu berbicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan secara penuh. Yang ketiga, di ayat berikutnya kalau kita lihat di ayat
30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, kualitas iman ini berbicara tentang penyerahan kita kepada Tuhan. Saat Petrus berjalan di atas air, maka ada angin yang menghembus, membuat Petrus takut dan gentar kembali. Ia rasanya baru menyadari bahwa yang ia lakukan bukanlah hal yang wajar. Maka ia akhirnya bimbang dan gelisah. Resah dan gelisah, itu lagu lama. Ya, menunggu di sini. Haleluya. Nah, saudara, Petrus mengalami goncangan iman dengan berpikir bahwa dia akan tenggelam jika terus berjalan di atas air dan merasa tidak ada orang yang sanggup menolongnya. Pada saat angin berhembus, maka Petrus jatuh dan air membasahi tubuhnya. Petrus tidak menyerahkan perjalanannya untuk menemui Yesus kepada Yesus itu sendiri. Ia masih berpikir dengan kekuatan pikirannya untuk memastikan bahwa itu Yesus kah? Pada saat itu, ia mohon pertolongan kepada Yesus. Namun, kejatuhan inilah yang membuat Yesus melihat bahwa hati Petrus begitu bimbang akan pribadi yang berhadapan dengan dia. Dan tidak sepenuhnya yakin bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas dunia ini. Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada saat inilah Yesus benar-benar merasa marah dan kecewa akan sikap murid-muridnya, sebab para murid tidak begitu mengenal dia, belum sepenuhnya percaya kepada dia sebagai Allah yang berkuasa. Para murid masih meragukan dia. Para murid masih belum mengenalnya secara baik. Namun, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, ia mengingatkan para murid untuk kembali melihat dengan saksama siapa diri Yesus. Sehingga pada akhirnya para murid menyadari kesalahannya dan kemudian memuliakan Yesus serta percaya bahwa Yesuslah Allah mereka. Ya, seperti bangsa Israel yang memiliki iman yang tegar tengkuk, kata Alkitab. Saat susah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan sebab merasa Tuhan mengabaikan dan meninggalkan mereka, dan merasa Tuhan tidak dapat membantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak dapat menolong mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah hidup yang dialami oleh bangsa Israel. Ya kan? Mereka tidak menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Kualitas iman yang dangkal inilah yang sangat dibenci Tuhan. Maka di beberapa kejadian Tuhan menghukum bangsa Israel agar menyadari siapa Tuhan yang mereka sembah sebenarnya. Karena itu biarlah pada hari ini kita juga menyadari bahwa kualitas iman yang Tuhan inginkan adalah penyerahan seluruh hidup dan hati kita kepada Tuhan. Jangan khawatir ataupun gentar di dalam mengalami masalah dan pergumulan hidup, Bapak Ibu. Ingatlah untuk menyerahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Sebab Dia sanggup membantu engkau, membantu kita semua, menolong kita semua untuk lepas dari masalah dan kekhawatiran yang ada. Di Mazmur pasalnya yang ke-55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi kita serahkan, maka Tuhan pelihara kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jika engkau masih menggunakan kekuatanmu saja untuk menyelesaikan masalah yang ada, dengar baik. Saya mau katakan begini, maka imanmu akan goyah. Sebab engkau tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.
Jangan menggunakan kemampuanmu sendiri. Namun carilah Tuhan sebagai penolong hidupmu, sehingga engkau memiliki iman yang berkualitas. Amin. Karena itu pesan saya hari ini, milikilah iman yang berkualitas dengan percaya kepada Tuhan secara penuh, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, akal budi, ya kan? Dan praktekanlah kepercayaanmu kepadanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Maka engkau akan melihat hidupmu berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami memiliki kualitas iman. Kualitas iman itu berbicara soal pengenalan kami akan Engkau. Kualitas iman itu juga berhubungan dengan keyakinan kami kepada Tuhan secara penuh. Kualitas iman itu juga adalah bentuk penyerahan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih kalau firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengenal Engkau secara baik dan memiliki keyakinan iman kepadamu sebesar biji sesawi. Kami ada kuasa bisa memindahkan gunung. Dan kami juga mau menyerahkan seluruh hidup kami secara totalitas kepadamu. Biar Engkau yang berkehendak dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. Dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, menerima sesuatu yang terbaik dari Engkau. Namun sebelumnya kami akan memberikan sesuatu yang terbaik juga untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Filosofi kerajaan Allah adalah berikan sejauh mungkin apa yang bisa kami beri, maka kami akan menerima sebanyak mungkin. Maka Tuhan perhatikan setiap pemberian. Yang memberi dari kelebihan itu baik, tetapi memberi dari kekurangan itu luar biasa. Apapun bentuk pemberian mereka, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, guna dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bumi ini. Untuk pelayanan misi yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Maka setiap mereka yang memberi tidak kekurangan, setiap mereka yang memberi hidup berkelimpahan, setiap mereka yang memberi memperbesar keuntungan mereka. Hamba doa mereka tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak pailit. Di dalam nama Yesus mereka hidup berkelimpahan. Sambil memberi kami siapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan mentransferkan di nomor-nomor yang telah tertera di layar saudara. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan via transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Setiap pemberian pasti Tuhan perhatikan, dan orang yang memberi dengan gembira hati tulus, Tuhan akan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Dan mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Saya bacakan dulu, saudara siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Saya bacakan dulu 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil hosti, saya jemput kita semua berdiri, kita angkat, kita pegang dengan tangan kita angkat di atas kepala kita, katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahan, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa aku, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus pasal 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kita angkat dengan tangan kita di atas kepala kita. Dan kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Dan aku percaya Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku.
Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan. Tubuh darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Dan Engkau berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Maka kami ada di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidup kami. Maka kami yang sakit sudah sembuh. Kami yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, usaha pekerjaan dipulihkan, masa depan dipulihkan di dalam nama Yesus. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu dengan pasti Kau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Sekalipun kami harus berjalan di lembah kekelaman, karena kami tahu setiap kami yang hidup di bumi ini pasti akan mengalami yang namanya pergumulan masalah, walaupun ada lembah kekelaman. Kami tahu bahwa itu tidak akan seterusnya, hanya sementara, dan kami akan beroleh mujizat, berkat yang melimpah, kemenangan yang gilang gemilang. Kami berjalan bersama Tuhan, berkati kami semua, mereka yang beribadah Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan Tuhan kenal dan Tuhan berkati, kami berhasil. Berkati pemerintah yang ada hari ini, presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri-menterinya. Mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Sejahteralah bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa yang kaya. Tuhan berkati Indonesia, semua elemen bangsa Tuhan berkati, anak bangsa diberkati. Terima kasih, maka mereka yang beribadah hari ini tidak akan sia-sia. Tuhan berkati mereka, Tuhan kenal setiap mereka yang sedang beribadah hari ini, di jam ini, ataupun nanti beribadah setelah tayangan ini. Tuhan terus berkati. Berkati juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dalam program misi ke pelosok-pelosok, ke pedalaman-pedalaman. Tuhan terus berkati, tambahkan kemampuan juga finansial, seluruh pembiayaan operasional ibadah dan juga pelayanan misi Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, sebab hamba percaya tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil, terlalu kecil untuk apa yang kami butuhkan dibandingkan dengan Tuhan yang kami percaya berotoritas, yang empunya segala kuasa di surga dan di bumi. Terpujilah Engkau. Berkati persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Tuhan kenal setiap mereka dan Tuhan jawab doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu, tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi
ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai. Terus setia beribadah. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.